Kini, polemik kenaikan harga BBM bukanlah isu semata. Per hari ini Sabtu tanggal 3 September 2022, BBM bersubsidi resmi naik. Kenaikan harga BBM ini tampaknya tak memberikan tanda-tanda sama sekali. Setelah pada 1 September 2022 lalu, BBM dikabarkan akan naik, kenyataannya berbeda, BBM justru turun. Adapun 3 jenis BBM non subsidi yang mengalami penurunan harga per 1 September 2022, yaitu Pertamax Turbo atau RON 98, Dexlite CN51, dan Pertamina Dex CN53. Ketiga jenis BBM non subsidi tersebut rata-rata turun sekitar Rp2.000 per liter dari harga di periode Agustus 2022. Penurunan harga BBM ini membuat masyarakat bernapas lega karena kenaikan BBM itu tak direalisasikan. Akan tetapi, rasa lega masyarakat tertepis dengan realisasinya kenaikan harga BBM pada Sabtu 3 September 2022. Kenaikan BBM ini digadang-gadang berkaitan dengan APBN. Kenaikan ini dinilai mampu menyehatkan APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Jika subsidi BBM berkurang, maka selisihnya bisa digunakan untuk hal lain dan tidak membuat APBN membengkak. Pemerintah sedang mengatur strategi agar kondisi finansial negara tetap stabil walau di masa pandemi. Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN. Tetapi anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari 152,5 triliun menjadi 502,4 triliun rupiah, dan itu akan meningkat terus. Dan lagi, lebih dari 70% subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Harga minyak mentah dunia mengalami lonjakan menjadi $100 per barelnya, padahal beberapa bulan lalu hanya $60–56. Kenaikan ini dikarenakan kondisi politik di Eropa Timur yang kurang stabil dan jadi berpengaruh karena di sana ada kilang minyak yang penting bagi sumber bahan bakar beberapa negara termasuk Indonesia. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani khawatir jika anggaran subsidi bahan bakar minyak atau BBM tidak ditambah pada tahun ini, maka akan menambah beban pada anggaran subsidi di 2023. Ia menghitung anggaran subsidi tahun ini harus ditambah Rp195,6 triliun dari total subsidi tahun ini yang sebesar Rp502 triliun. Jika pemerintah tidak menyesuaikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi, sehingga total anggaran subsidi dan kompensasi tahun ini bisa tembus hingga Rp698 triliun. Menyelamatkan APBN ini dinilai melejapkan masyarakat. Di tengah perekonomian yang belum sepenuhnya membaik setelah pandemi, masyarakat kembali disulitkan dengan kenaikan BBM bersubsidi. Guru Besar Ilmu Ekonomi Unja, Profesor Haryadi, turut mengomentari polemik kenaikan harga BBM bersubsidi ini. Menurutnya, posisi kenaikan BBM ini merupakan situasi dilematis antara menyelamatkan APBN atau rakyat. Yang pertama yang saya mau katakan bahwa kenaikan harga BBM itu sebenarnya dilematis. Dilematis dalam arti kata kondisi APBN kita memang sudah tidak memungkinkan, untuk menanggung beban belanja subsidi BBM itu. Dilematis kenaikan BBM bersubsidi sangat dirasakan, teruntuk kalangan menengah ke bawah. Kebijakan ini tentunya sangat menyulitkan. Profesor Haryadi juga menambahkan bahwa pemerintah jangan hanya berusaha menyelamatkan APBN, tetapi melupakan rakyat. Beban berat juga ditanggung masyarakat. Kenaikan BBM, terutama Pertalite dan solar yang umumnya konsumennya adalah masyarakat kelas bawah,
ini betul-betul terasa sekali. Kenapa? Karena harga itu di samping menyulitkan masyarakat ya yang menggunakan mengkonsumsi BBM jenis solar dan pertalite itu, dan solar dan pertalite itu juga digunakan untuk aktivitas ekonomi lainnya, sehingga cost of transportation naik. Kalau biaya transportasi naik, otomatis harga barang-barang juga ikut naik. Jika itu terjadi, maka saya khawatir untuk ke depan inflasi juga akan terjadi. Nah, kalau itu akan terjadi, semakin sulit kita ya, ekonomi kita semakin terpuruk. Artinya keputusan ini keputusan yang dilematis. Dari keputusan yang dilematis. Dari satu sisi memang kita mendukung apa yang ambil keputusan yang diambil oleh pemerintah, tapi di sisi lain pemerintah jangan hanya berpikir untuk menyelamatkan, karena setiap alternatif, kalau naik harga minyak ya naik harga minyak dunia, naikkan harga minyak. Polemik kenaikan harga BBM bersubsidi ini juga mencuri perhatian Dr. Irma Deli, Wakil Rektor 1 Universitas Tidak Muhammadiyah. setuju. Itu otomatis tidak setuju. Yeah. Karena kalau misalnya BBM itu naik, otomatis akan diikuti oleh barang atau bahan pokok lainnya gitu. Nah, sementara sekarang keadaan kita sekarang juga kenaikan barang itu belum bisa distabilkan oleh pemerintah. Contoh, kenaikan harga cabai sampai sekarang pun belum stabil, apalagi di Jambi khususnya. Salah satu penyumbang inflasi tertinggi itu adalah dari harga cabai. Nah, sekarang ada lagi wacana untuk kenaikan BBM, itu sangat setuju. Tetapi kalau dari sisi saya sebagai akademisi, itu kemungkinan pemerintah menaikkan itu ada kebijakan lain yang nanti akan dibuat. Kisruhnya tak sampai di situ saja. Tepatnya 1 September 2022 kemarin, pemerintah menurunkan harga BBM non-subsidi. Menurut Dr. Irma Deli, hal ini juga bukanlah solusi Jadi tadi tepat. saya dapat informasi atau mendapat berita bahwa bentuk lain dari kenaikan BBM subsidi adalah menurunkan BBM yang non-subsidi gitu. Nah, jadi combine itu apakah tepat tidak, itu menurut saya juga belum. Kenapa? Pemerintah menaikkan BBM itu harusnya dia sudah bisa membuat kebijakan, misalnya rencana kenaikan BBM itu kan supaya mobilitas masyarakat itu menggunakan kendaraan pribadi itu dikurangi gitu. Nah, tetapi dari sisi lain pemerintah belum menyediakan sarpas untuk kendaraan umum supaya masyarakat itu beralih ke kendaraan umum gitu. Nah, Dr. Irma Deli turut mengkritisi pemerintah mengenai kondisi saat ini. Menurutnya, slogan pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat belum mencerminkan kondisional itu saat belum ini. sesuai dengan tema 17 Agustus tahun sekarang. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Kita belum pulih, belum apalagi kuat, BBM-nya malah naik. Yang mohon dikaji lagi lah itu pemerintah. Tampaknya, kondisi ini saat ini benar-benar menjadi bumerang besar bagi pemerintah. Di tengah upaya menyelamatkan APBN, rakyat juga menjerit akibat melonjaknya biaya hidup. Dari Jambi, tim Liputan melaporkan untuk Jambi 28 TV.